Baik, di sini saya Rande Malik. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hasil praktikum saya pada mata kuliah praktikum pengujian perangkat lunak atau bisa dikenal dengan software testing. Nah, baik di sini saya tidak akan lama-lama. Saya akan langsung mempresentasikan yang dimana tugas UAS pada praktikum kali ini. Oke, yang pertama di sini ada modul satu. Itu modul satu ini adalah mendefinisikan dan cakupan software testing yang dimana software testing ini merupakan komponen integral dari proses verification maupun validation atau yang bisa dikenal VNV. Nah, lalu dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, aktivitas ini dilakukan secara sistematis untuk menilai kualitas produk, memastikan fungsionalitas berjalan sesuai rancangan, serta memitigasi risiko kegagalan sistem sebelum perangkat lunak tersebut diimplementasikan secara luas di lingkungan produksi sesungguhnya bagi pengguna akhir. Nah, lalu di sini ada tugas praktikum juga ya, masih tugas praktikum yang dimana tujuan utama dari pelaksanaan pengujian ini adalah pelaksanaan pada software testing ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis kesalahan itu atau bisa dibilang dengan error dan permasalahan teknis ini secara dini dengan mendeteksi kecacatan atau defect. Nah, lebih awal juga pengujian dapat memberikan panduan logis bagi pengembangan untuk melakukan perbaikan kode secara tepat sasaran. Hal ini krusial guna menjamin bahwa produk akhir memiliki tingkat keandalan tinggi dan performa yang optimal. Nah, lalu pada tahapan pengujian secara umum juga, proses pengujian perangkat lunak terbagi menjadi 4 fase yang berurutan, yang dimulai dengan perencanaan strategi pengujian yang komprehensif. Tahap berikutnya mencakup pembuatan test case. Nah, yang mendetail diikuti dengan pelaksanaan pengujian atau dengan testing execution pada sistem. Seluruh hasil pengujian kemudian didokumentasikan secara formal dan dalam laporan testing sebagai bahan evaluasi dalam audit kualitas produk. Oke, di sini lanjut pada klasifikasi jenis perangkat lunak. Nah, kesalahan dalam perangkat lunak ini juga dibedakan menjadi 3 kategori utama, yaitu software failure, yaitu terjadi akibat ketidaksesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan, serta software error yang merupakan kondisi internal penyimpanan sistem. Selain itu, terdapat istilah fault atau bug yang merujuk pada akar penyebab teknis seperti kesalahan logika atau desain yang dibuat oleh pengembang. Nah, lalu di sini ada perbandingan verification dan validation pada praktikum modul pertama ini. Nah, untuk verification ini terfokus pada pemastian bahwa perangkat lunak mengimplementasikan fungsi spesifik dengan benar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Di sisi lain, ada juga validation yang dimana bertujuan untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang dibangun benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna atau yang bisa dikenal dengan user recruitment. Nah, perbedaan ini menekankan pada kualitas teknis internal dibandingkan dengan kegunaan eksternal bagi para pengguna sistem. Nah, mungkin untuk modul satu itu yang bisa dikenal dengan pengujian perangkat lunak atau yang bisa dikenal pendahuluan dari software testing yang lebih awalnya itu verification dan validation. Seperti itu, langsung kita dilanjutkan ini dengan modul kedua, yaitu perencanaan pengujian instalasi environment. Yang dimana environment ini nanti kita akan lebih fokuskan kepada pendownloadan SAMPP ya. Nah, SAMPP itu apa? Nah, oke, kita jelaskan sekarang. Nah, di sini ada instalasi SAMPP, SAMPP atau yang bisa dikenal suatu untuk menggunakan database atau hal semacamnya gitulah. Nah, mungkin di sini ada prosedur pengunduhan. Nah, untuk prosedur pengunduhan instalasi ini apa ya? Di sini tuh bisa dibilang ya mengunduh
aplikasi pada umumnya seperti yang pada saat ini saya jelaskan di sini. Kita mengunduh berkas installer sampai ini di link pada Google atau apapun itu bisa kita cari dengan gampang segampang mungkin. Nah, lalu eksekusinya untuk pada instalasi ini dan penyelesaiannya itu kita sejak setelah menentukan lokasi penyimpanan, proses instalasi dan lain-lainnya itu bisa mengikuti pada hal-hal aturan-aturan pada setelah aplikasi setelah di-download. Nah, instalasi pada SAPPD ya, pada umumnya itu ya ada aktivasi layanan Apache dan MySQL yang di mana mungkin kalian tidak tidak asing dengan aplikasi ini, maka untuk langkah terakhir itu melibatkan aktivasi modul Apache dan MySQL melalui tombol Start. Nah, itu tuh pada tampilan awal pada halaman MySQL. Nah, lalu di sini ada mengunduh dan menjalankan installer resmi yang di mana untuk itu kita setelah pengunduhan selesai, jalankan file executable tersebut untuk memulai prosedur instalasi pada sistem operasi Windows. Lalu dengan dilanjutkan menekan tombol next. Nah, ini tuh penjelasan di mana kita mendownload SAPP yang step by stepnya kita jelaskan di sini oleh saya sendiri dijelaskan dan sesuai dengan pada modul. Yang di mana modul 2 ini lebih tegaskan untuk menjelaskan atau tutorial cara mendownload SAMPP pada browser. Nah, di sini mungkin kita bisa next next karena di sini kita hanya download verifikasi download untuk SAMPP ini karena seperti yang pada modul 2 ini yaitu installer SAMPP yang dimana ini tuh kita hanya perlu mengikuti panduan-panduan pada aplikasi SAMPP tersebut. Nah, oke. Setelah kita pada modul 2 dan modul 1 tadi, kita lanjut ke modul 5. Kenapa ke modul 5? Oke, kita jelaskan sedikit. Mungkin dari dari modul tersebut juga, mungkin pada modul tersebut kita dilanjutkan dengan adanya seperti unit testing atau pembuatan black box dan white box. Nah, untuk black box dan white box itu mungkin kita dapat dijelaskan dengan cara. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit untuk pengujian unit ya. Oke, kita lanjutkan untuk penjelasan dari unit, blackboard, maupun whiteboard ya. Yang di sini mungkin kita akan menjelaskan tentang blackboard terlebih dahulu. Oke, yang dimana untuk blackboard terlebih dahulu ini penjelasannya mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang dimana untuk blackboard test case ini akan menjelaskan beberapa strategi pengujiannya, yang dimana strategi pengujian pada black box case ini, yang pertama itu kita akan menggunakan yang pertama itu unit testing, yang diantaranya itu adalah pengecekan bagian kode program yang paling kecil dari keseluruhan software, seperti prosedur maupun metode, yang dimana kedua hal itu sangat penting untuk hal pertama pada untuk pengujian atau strategi pengujian testing. Dan yang kedua, kita memiliki integration testing, yang dimana integration itu adalah pengecekan bagian atau program unit yang saling berintegrasi atau yang saling bergabung membentuk satu tujuan. Nah, satu tujuan itu ketika kita antara
blackboard dan whiteboard itu kan kita tuh terjadi perbedaan atau gimana gitu ya. Nah, si blackboard ini bisa menyatukan atau agar tidak terjadinya komunikasi atau error. Nah, lalu yang ketiga itu ada sistem testing, oke? Itu sistem testing itu adalah pengecekan kinerja sistem setelah semua elemen terintegrasi. Nah, mungkin secara singkatnya seperti itu ya. Mungkin kita di sini akan langsung melanjutkan kepada whiteboard case. Yang dimana whiteboard case ini sama pentingnya seperti blackboard casting yang tadi saya jelaskan. Oke, mungkin sini saya akan langsung menjelaskan whiteboard casting ya. Yang dimana pengujian whiteboard casting ini yang dimana kasusnya itu kita bisa disesuaikan dengan tujuan dari unit ini untuk setiap pengajuan maka perlu disiapkan lingkungan pengujian. Nah, whiteboard casting itu bisa dibilang whiteboard itu memerlukan evaluasi terhadap source code program, sedangkan blackboard tidak tidak perlu memerlukan source code yang dimana jika pengujian harus dilakukan tanpa kode program, maka tidak teknik pengujian black box harus dilakukan. Jika program bisa dilihat, lalu sebaiknya dilakukan kombinasi antara teknik whiteboard dan black box. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari black box dan white box. Kenapa? Karena modul 3 dan modul 4 itu bisa dibilang lanjutan dari modul 2 yaitu black box dan white box. Oke, kita di sini bisa dilanjutkan dengan modul keempat atau modul kelima. Oke, modul kelima itu bisa dibilang automation, unit testing, pengantar PHP unit. Oke, nah di sini setelah kita mendownload sampai P ataupun apa, di sini kita hanya memerlukan yang bernama di dalam sampai P itu kita nanti ada folder yang bernama PHP unit di dalam folder htdoc atau sampai P untuk mengisolasi lingkungan pengujian. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin di sini akan langsung ke validasi struktur data array yang dimana melalui penggunaan assert hashtag, mahasiswa dapat memastikan keberadaan kunci spesifik dalam sebuah array. Hal ini sangat krusial dalam pengembangan web berbasis PHP untuk menjamin bahwa sehingga mencegah munculnya kesalahan underlined index. Nah, lalu di sini ada latihan export out string mengajarkan bahwa pengujian teks itu dicetak langsung ke layar dengan membandingkan string yang dihadapkan dengan hasil print atau echo. Nah, lalu penanganannya gimana? Penanganan error melalui perbandingan array dengan menerapkan assert same pada dua buah array, pengujian dapat mengidentifikasi perbedaan elemen secara presisi. Nah, mungkin tadi yang bisa disampaikan untuk modul 5 ya. Di sini kita akan melanjutkan dengan modul 6 yaitu lanjutan dari automation unit testing menguji kelas. Nah, pada ini tuh penggunaan stop menggunakan penguji untuk mengidentifikasikan kembali data pada objek tiruan. Nah, PLP unit
Jadi kita lanjutkan ya. Jadi kita sampai sini ya penggunaan sub untuk marking. Nah, lalu penggunaan sub dan marking ini fleksibilitasnya, pemrosesannya, argumen, metode itu bisa dibilang dengan PHP unit yang menyediakan kapabilitas lanjutan melalui return argument. Nah, yang memungkinkan staf mengembalikan input yang diterima sebagai hasil pemrosesan. Nah, lalu ada pengujian karakter kelas yang dimana verifikasi properti dan atribut itu pengujian fungsionalitas internal mencangkup validasi terhadap keberadaan atribut spesifikasi menggunakan asset class hard attribute. Lalu mungkin ini saya bisa ini langsung kita lanjutkan ke modul 7 ya. Yang dimana modul 7 itu integration testing. Nah, di sini ada beberapa analis mengidentifikasi interaksi antar entitas database yang berdasarkan kelas diagram dianalisis. Mahasiswa perlu memastikan bagaimana mengalir antar tabel, seperti relasi antar tabel pegawai, menu, yang memastikan pembaruan harga oleh admin dapat langsung akses secara akurat dengan oleh pelanggan melalui antarmuka sistem yang terintegrasi. Nah, lalu di sini ada evaluasi untuk pengujian difokuskan pada hubungan antara fungsi logika bisnis dan infrastruktur database, seperti memastikan fungsi simpan data memanggil koneksi database dengan benar. Validasi ini menjamin data pesanan pelanggan tersimpan secara permanen dan dapat dipanggil kembali untuk keperluan pelapor manajemen. Oke, di sini kita kembali lagi seperti tadi implementasi black box testing ya. Oke, untuk mungkin di sini ada sedikit tes terakhir untuk itu adalah validasi pengelolaan laporan dan profil tabel pengujian mencangkup verifikasi antar dua muka, yaitu untuk fitur pengelolaan profil, penggunaan dan pembuatan laporan oleh admin. Lalu ada pengujian error handling pada antar muka. Nah, mungkin untuk kesimpulannya itulah pentingnya pengujian perangkat lunak itu proses pengujian perangkat lunak yang mencakup level unit hingga integrasi sistem. Tanpa pengujian yang komprehensif, risiko terjadi kegagalan sistem software failure meningkatkan berdampak pada kerugian teknis maupun operasional. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.